Terima kasih kepada Bapak Muzaki. Untuk selanjutnya yaitu sosialisasi atau diskusi tentang kegiatan kelas 6 untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh Waka Kurikulum yaitu Bapak Suhendro Purwanto SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Al-Batul Amin 02, Bapak Haji Muzaki Hidayat SAGMM, Bapak Ibu Guru kelas 6A 6B6C, Bapak Ibu Walimut kelas 6 yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun secara virtual. Mudah-mudahan pertemuan hari ini banyak membawa manfaat. Bapak Ibu, jadi hari ini kita baru bisa bersilaturahim secara virtual untuk membicarakan kegiatan-kegiatan kelas 6 seperti tahun-tahun sebelumnya. Mengapa baru kita bicarakan sekarang? Karena kita masih juga menunggu bagaimana nanti pelaksanaan pembelajaran di tahun 2021 di bulan Januari nanti. Mudah-mudahan nanti pembelajaran sudah bisa diadakan secara tatap muka sehingga kegiatan kelas 6 nanti bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Untuk yang pertama Bapak Ibu, untuk munakosah Al-Quran di kelas 6 itu nanti rencananya itu kita jadwalkan di bulan Maret. Jadi munakosah Al-Quran nanti akan kita jadwalkan di bulan Maret. Untuk tanggalnya ini kita masih menunggu karena harus juga berkoordinasi dengan tim Al-Quran dan dengan munakisnya. Untuk munakosah Al-Quran Bapak Ibu, nanti ada 2 ujian yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah ujian hafalan juz 30. Kemudian yang kedua adalah ujian bacaan Al-Quran. Jadi nanti ada 2 ini yang akan diujikan. Yang pertama ujian hafalan juz 30, yang kedua bacaan Al-Quran. Termasuk nanti dengan hukum-hukum tajwidnya dan sebagainya. Sebelum pelaksanaan munakosah Al-Quran, nanti anak-anak akan dibimbing secara intensif mulai bulan Januari. Jadi mulai bulan Januari nanti akan ada bimbingan intensif untuk Al-Quran sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Karena nanti harus menyamakan dengan standar yang ada di munakis seperti itu Bapak Ibu. Nanti bentuk bimbingannya kita juga masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tatap muka. Jika memang masih belum diperbolehkan tatap muka oleh Bapak Nadiem, kita akan adakan secara virtual atau nanti akan dibuat jadwal tatap muka. Sebaik ini nanti masih menunggu, cuman yang harus dipersiapkan adalah 2 hal, hafalan juz 30 dan bacaan Al-Qur'annya. Yang kedua adalah untuk ujian sekolah. Jadi istilah sekarang sudah diganti dengan ujian sekolah. Jadi ujian sekolah itu kita masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan. Bagaimana nanti pelaksanaan di kelas 6? Kalau kita mengacu pada tahun kemarin, di kelas 6 tahun 2019-2020, itu ujian sekolah ditiadakan karena masih awal-awal pandemi, sehingga kelulusan itu menggunakan sepenuhnya menggunakan nilai rapot dari kelas 4 semester 1-2, kelas 5 semester 1-2, dan kelas 6 semester 1. Jadi ada 2 kemungkinan Bapak Ibu. Kemungkinan pertama diadakan baik nanti secara tulis maupun secara online. Ya. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah kelulusan menggunakan nilai rapot. Jadi sepenuhnya menggunakan nilai rapot kelas 4 sampai kelas 6 semester 1. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan itu biasanya memang dilaksanakan sebelum puasa. Sehingga kalau saya mengacu dari kalender pendidikan, mungkin kalau ada nanti akan dilaksanakan di bulan April. Cuman ya keputusan dari sekolah adalah ada dan tidak ada maka anak-anak harus tetap dibimbing secara intensif. Jadi persiapannya tetap kita lakukan
baik nanti itu US dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Nah, bimbingan intensifnya nanti akan kita mulai di bulan Januari, Bapak Ibu. Jadi sambil menunggu hal-hal teknis selesai, bimbingan US-nya akan kita mulai di bulan Januari. Baik nanti itu secara virtual atau daring maupun secara tatap muka. Untuk yang ketiga, Bapak Ibu, adalah studi wisata. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, untuk studi wisata tahun ini itu tidak jauh-jauh, mungkin ke Malang seperti itu. Kapan kepastian studi wisatanya, kita masih juga menunggu apakah pandemi ini insya Allah segera berakhir. Jadi harapan kita pandemi di bulan November ini segera berakhir, sehingga nanti kegiatan kelas 6 bisa dilaksanakan dengan tepat dan sesuai jadwal. Studi wisata nanti kita laksanakan dengan pilihan, itu dilaksanakan di hari-hari efektif, artinya di bulan Januari sampai di antara bulan Januari sampai Maret, atau nanti kita laksanakan setelah Lebaran. Jadi setelah anak-anak melaksanakan US jika ada US. Kita masih juga menunggu teknis, cuman yang menjadi bahan pembicaraan kita adalah mudah-mudahan studi wisata tetap bisa dilaksanakan, kemudian termasuk juga dengan kelulusan dan wisuda seperti itu. Karena tahun kemarin itu setelah munakosah dan studi wisata dilaksanakan, mereka tidak bisa mengikuti upacara wisuda dan kelulusan. Untuk yang keempat, Bapak Ibu, tentang kelulusan siswa kelas 6. Kelulusan siswa kelas 6 biasanya kita barengkan juga dengan kegiatan wisuda. Jadi wisuda ini wisuda untuk Al-Quran. Jadi wisuda untuk munakosa Al-Quran, untuk tahfidz Al-Qurannya. Sedangkan kelulusan itu kelulusan berdasarkan nilai akademik. Seperti Bapak Ibu. Jadi kita harus membedakan nanti acara wisuda dan acara kelulusan. Jadi kalau acara wisuda itu berarti yang kita bicarakan nanti adalah tentang munakosa Al-Qur'annya, hasil munakosa Al-Qur'an. Sedangkan kelulusan itu merujuk kepada hasil US atau hasil dari pengolahan nilai rapot kelas 4 sampai kelas 6 semester 1. Untuk kelulusan dan wisuda itu biasanya mengacu kepada kalender, itu dilaksanakan di bulan Juni. Jadi akan dilaksanakan di bulan Juni. Untuk tanggal masih menunggu Bapak Ibu. Paling tidak informasi-informasi kegiatan kelas 6 ini sudah menjadi bayan kita bersama. Nanti apa saja harus dipersiapkan dan harus menjadi pemikiran dan kerjasama kita ke depannya. Seperti itu. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, saya lupa tadi. Jadi yang keenam nanti setelah ini nanti akan ada trial sebuah game matematika. Jadi kelas 6 selain nanti ini akan saya berikan trial atau uji coba untuk melakukan game matematika. Jadi nanti setelah ini akan kita share cara menginstal melalui HP atau melalui komputer, namanya game Metific. Jadi game Metific ini sudah kita kenalkan di kelas 4 dan kelas 5. Game ini gunanya adalah untuk mendukung pembelajaran matematika anak-anak. Jadi di game ini nanti anak-anak bisa belajar tentang matematika mulai dari konsep-konsep awal sampai konsep yang tertinggi. Ada uji coba atau trial selama 1 bulan. Nanti saya harap anak-anak bisa melakukan uji coba. Bapak Ibu install, nanti setelah install lengkap per kelas kita akan bagikan akun dan passwordnya biar anak-anak bisa main. Trialnya atau uji cobanya hanya berlaku untuk 1 bulan. Setelah 1 bulan maka game itu tidak bisa digunakan. Jika ingin digunakan Bapak Ibu harus berlangganan. Ya, seperti itu. Langganannya berapa Pak? Insya Allah setahunnya itu sekitar $18. $18 atau 270-an per tahunnya. Kenapa kita kenalkan game ini? Mudah-mudahan nanti dengan adanya game ini itu anak-anak bisa
berkurang kegiatan main game di luar pembelajaran. Karena banyak laporan yang masuk ke sekolah, teman juga ke saya, selama BDR itu jamnya anak-anak lebih banyak digunakan untuk bermain game. Sehingga pihak sekolah harus mencarikan solusi game yang bisa menambah pengetahuan. Akhirnya kita bekerja sama dengan pihak ketiga, namanya ada game Metific. Game ini berasal dari Australia dan sudah dikenalkan di berbagai negara dan dipakai di berbagai negara. Nanti trialnya, kalau Bapak Ibu sudah install, nanti kita bagi akun dan password, segera trial, ya, segera uji coba atau latihan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita mengenalkan game Metific. Ya, jadi ada 6 poin yang saya sampaikan hari ini. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo ditanyakan, bisa melalui chat room atau bisa langsung bertanya. Nanti bisa di unmute audionya ya, atau nanti bisa melambaikan tangan, nanti bisa biar kita unmute biar Bapak Ibu bisa ngomong bertanya. Itu dari saya penjelasannya Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, jika ada pertanyaan bisa melalui chat room atau bisa melambaikan tangan, nanti kita unmute. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Don't speaking melendak. Nggak masuk ya suaranya. Oh, monggo Ibu yang mau bertanya. Ya Pak, saya mau tanya Pak Hendro. Iya Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya untuk persiapan anak-anak menghadapi ujian nasional, itu yang disampaikan dulu waktu pertama kali pertemuan di kelas 6 awal, apakah ada semacam buku latihan begitu Pak? Yang kalau tidak salah bulan Agustus ya, Iya Bu. akan diinikan bulan Agustus tapi untuk kalangan sendiri. Ngapunten kalau nggak salah Pak Hendro waktu itu informasinya demikian, nggih. Apakah masih ada atau bagaimana atau sudah berubah lagi? Oh, nggih Bu. Nggih. Saya jawab langsung nggih Bu. Jadi Nggih, monggo Pak. persiapan US-nya sudah ada di sekolah Ibu. Karena pembelajaran masih BDR, itu takutnya nanti hasilnya tidak maksimal. Sehingga nanti ini modul ini akan kita bagi di bulan Januari, sambil juga menunggu juknis pelaksanaan US dan sebagainya. Dan mudah-mudahan nanti di bulan Januari itu pertemuannya bisa secara virtual, secara langsung, sehingga menjadi lebih maksimal. Karena kami juga menyadari Bapak Ibu, kalau bimbingan US-nya nanti itu tidak secara tatap muka, itu nanti malah akan membebani siswa karena mereka harus ada 2 hal yang dipelajari, tematik dan persiapan US seperti itu. Tapi kalau nanti bisa tatap muka, itu biasanya kita akan fokusnya ke US sembari sesekali nanti mengajarkan materi tematik seperti itu Ibu. Oh, nggih, matur nuwun penjelasannya Pak Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Ayahnya Labib kelas 6A, ujian Al-Qur'annya ujian juz 30 dan ujian bacaan Al-Qur'an Bapak Ibu.
Oke, jadi ujian juz 30 dan ujian bacaan Al-Qur'an. Nanti untuk bacaan Al-Qur'an nanti surat dan ayatnya itu tergantung kepada munakisnya. Misalkan si A nanti membacakan surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 186, anak suruh buka sendiri dan membacakan. Ya, seperti itu. Secara teknis nanti akan diajari oleh tim Al-Qur'an supaya anak-anak tidak bingung ketika ujian munakosah Ujian Al-Quran. Ada dari Sultan, Assalamualaikum, mau bertanya apakah untuk studi tour ini tetap dilaksanakan jika pandemi masih berlanjut dan apakah ada sistem pembelajaran sebelum US dan sebagainya. Terima kasih Ibu. Jadi kalau pandemi berlanjut maka studi tour tidak bisa dilaksanakan. Karena memang kita harus berhati-hati seperti itu. Kemudian kalau kita sebelum US itu biasanya kalau pembelajarannya secara tatap muka Ibu, semester 1 itu kita sudah melaksanakan 3 kali tryout. Semester 2 itu kita biasanya 7 sampai 10 kali tryout seperti itu. Karena masih pandemi, kemungkinan nanti tryoutnya kita adakan di semester 2. Tryoutnya nanti bisa tryout secara tatap muka dan tryout secara daring. Mungkin tryoutnya juga bisa kita laksanakan menggunakan Google Form seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan blended learning ya, jadi pembelajaran secara tatap muka dan pembelajaran secara daring. Ada pertanyaan dari Ibu Indri Anggraini. Assalamualaikum Bapak, ini dari mamanya Bunga Cinta 6C. Syarat wisuda apa saja nggih Pak? Syarat wisuda itu berarti berhubungan dengan munakosah Al-Quran Bapak Ibu. Berarti harus lulus di munakosah Al-Quran. Sehingga bacaan hafalan juz 30 dan bacaan Al-Qurannya itu harus baik. Seperti itu. Jadi nanti untuk wisuda syaratnya seperti itu. Syarat wisuda dan syarat kelulusan memang berbeda Bapak Ibu. Kalau syarat kelulusan harus lulus di munakosah Al-Quran dan lulus di akademik atau lulus di penilaian dari sekolah seperti itu. Nanti untuk kelulusan memang ada syarat tersendiri yang dituntut oleh sekolah. Kita harus melalui rapat yang panjang untuk meluluskan anak-anak kelas 6. Jadi saya tekankan lagi Bapak Ibu, untuk wisuda itu kita mengacu dinilai munakosah Al-Quran. Untuk kelulusan kelas 6, itu kita mengacu kepada penilaian kognitif, afektif dan psikomotoriknya. Itu nggih. Ada pertanyaan dari Ibu Endangka. Assalamualaikum, untuk ujian juz 30 beserta tajwidnya, nggih Ibu sama. Jadi juz 30 dan hafal Al-Quran itu nanti beserta dengan tajwidnya. Biasanya nanti ada tajwid, ada lagu seperti itu nanti nggih. Nanti sebelum anak-anak munakosah nanti di bulan Januari secara teknis tim Al-Quran akan memberikan pembelajaran yang mengacu kepada pelaksanaan munakosah Al-Quran. Bapak Ibu, itu jawaban dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Monggo. Bisa melalui chat room. Saya, Pak. Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamanya Azahra kelas 6C. Ibu. Saya tadi terlambat Pak ngikuti Zoom. Yang mau saya tanyakan, ini nanti ujiannya US apa UN ya Pak? Oh, nggih. Sampun Bu? Iya. Nggih. Jadi kelas 6 2 tahun ini itu tidak mengenal UN Bu, tapi mengenal US. Nggih. Kalau UN dulu kan soal-soal itu sepenuhnya berasal dari pusat dan dari provinsi, kabupaten hanya kebagian 25% dari soal. Untuk tahun ini SD itu US, itu ada 2 kebijakan. Kebijakan pertama soal dikembangkan oleh sekolah, yang kedua soal dikembangkan oleh tim KKG atau tim kabupaten. Untuk Jember itu biasanya memang soalnya dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Untuk 3 mapel utama, yaitu matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan PAI ada 6 mapel utama yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi soalnya kita
mengacu ke sana berdasarkan kisi-kisi yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan. Ada satu mapel nanti bahasa Jawa itu yang diambilkan atau dikembangkan dari KKG kecamatan. Oke, sehingga dari 7 mapel yang diujikan, 6 mapel itu berdasarkan kisi-kisi yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Kemudian 1 mapel bahasa Jawa itu mengacu kepada kisi-kisi yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan, cuman soalnya dikembangkan oleh KKG kecamatan. Seperti itu Bu, jadi istilahnya bukan ujian nasional tapi ujian sekolah, cuman secara teknis sama dengan ujian nasional, hanya perakitan naskah soalnya itu tidak melibatkan lagi dari Kemendikbud atau dinas provinsi. Jadi semuanya sudah diambil sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Seperti Ibu. Tematik itu? Ibu? Untuk mapel tematik nggak ada ya? Tematik itu kan pembelajarannya Bu per tema. Cuman di tema itu memang ada mapel-mapelnya. Ya. Nanti yang diberikan muatan-muatannya Ibu. Seperti itu. Oke. Monggo, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tapi ini nanti US-nya 7 mapel itu ya Pak ya? Plus bahasa Jawa itu nggih? Mengacu tahun-tahun kemarin 7 mapel Ibu. Cuman ini kita masih nunggu petunjuk. Nanti ini ya, nanti apakah pandemi ini berakhir? Kalau pandemi tidak berakhir, kemungkinan menggunakan nilai rapot seperti itu. Tapi ya kita berdoa saja yang terbaik untuk anak-anak seperti itu. Kita tahun kemarin sudah menyiapkan anak-anak, tinggal nunggu 2 pekan sebelum US itu ada pandemi. Sehingga anak-anak ya ada yang senang, ada yang juga kecewa. Yang senang itu biasanya sudah mempersiapkan dengan penuh, mereka kecewa. Yang senang itu biasanya anak-anak yang biasanya nyantai, seperti itu. Ini seandainya pandemi masih berlanjut, kira-kira US-nya itu pakai Google Form atau gimana ya Pak? Seandainya. Jadi teknisnya nanti kita belum tahu, cuma kita persiapan saja nanti. Jadi mau ada US atau tidak ada US, ya penting anak sudah siap seperti itu nanti kemudian dari sekolah. Kira-kira kalau ada US bulan berapa ya Pak? Tadi kalau ada US nanti insya Allah di bulan April Ibu. Bapak Ibu. April itu tanggal wisudanya Juni ya, sama kelulusannya Juni Wisuda dan kelulusan Juni Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti Zoom nanti kita kirim rekamannya dari awal. Yang tadi telat Zoom atau baru mengikuti setengah Zoom ini nanti insya Allah kita share dari rekamannya dari awal. Ada dari Zia, US-nya tematik atau seperti soal-soal biasa Pak, sudah seperti saya jelaskan tadi Ibu, US-nya nanti itu menggunakan mapel, ada 7 mapel yang saya sebutkan tadi. Menginformasinya apakah beberapa materi yang sudah disampaikan? Untuk materi yang kita sampaikan sekarang adalah materi yang masih tematik Bapak Ibu. Untuk mengacu kepada kisi-kisi yang oleh dinas itu kita laksanakan mulai bulan Januari. Insya Allah di tematik itu sudah ada sekitar 50-60% materinya, sehingga kita tinggal nambahi sekitar 40% saja. Seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti secara penuh Zoom hari ini, nanti akan kita share hasil pertemuan kita hari ini. Untuk monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Indro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu, monggo. Dari ini orang tua Gaza Bapak. Monggo Bu. Untuk saya dengar memang tadi juga saya terlambat ini, mohon maaf. Saya dengar ada game versi trialnya itu. Bu. Itu game apa nih Pak? Atau terus itu gimana? Jadi nanti kita akan memperkenalkan gamenya namanya game Metific Ibu. Bapak Ibu nanti akan kita share di grup kelas 6A, 6B, dan 6C. Game Metific ini game matematika Bapak Ibu. Jadi anak-anak akan mensimulasikan matematika dalam bentuk game, dalam bentuk permainan. Nanti akan ada level-level yang bisa dicapai oleh anak-anak setelah bermain ini nanti. Nanti game ini ada uji coba hanya 1 bulan Bapak Ibu. Jadi nanti setelah selesai Bapak Ibu bisa langsung install
setelah nanti semua anak install akan langsung kita berikan akun dan passwordnya. Jadi besok anak-anak langsung bisa uji coba atau trial. Nanti setelah uji coba atau trial, Bapak Ibu, saya harapkan nanti masukkan ke sekolah. Apakah game ini menarik atau tidak menarik atau bagaimana? Ataukah di tujuan utama kita untuk memperkenalkan game ini adalah satu, supaya anak-anak mengurangi main game yang menurut kita itu kurang bermanfaat, misalkan Mobile Legends atau sebagainya. Yang kedua, dengan game Metific nanti diharapkan itu kemampuan matematika anak itu bisa meningkat. Karena game ini sifatnya simulasi. Berdasarkan penelitian, kalau anak-anak terbiasa mensimulasikan sesuatu, maka 90% transfer pengetahuan itu akan didapatkan oleh siswa. Daripada nanti anak-anak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, itu hanya 10-20% saja yang masuk. Game ini akan kita share di grup WA kelas masing-masing. Seperti itu. Monggo, ini ada pertanyaan lagi? Monggo, Ibu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Bu Roro Ajeng. Assalamualaikum, dari mamanya Dani dan 6A, untuk pembelajaran intensif apa hanya daring atau juga tetap muka Pak Endo? Soalnya kalau hanya daring rasanya kurang efektif dan kurang maksimal. Untuk pembelajaran intensif nanti menunggu kebijakan juga dari Kemendikbud. Kalau memang nanti di bulan Januari itu kita sekolah diperbolehkan tatap muka, maka akan dilaksanakan secara tatap muka dan secara daring. Jadi kita nanti akan coba mengkombinasikan. Artinya materi akan kita berikan secara daring melalui video atau melalui media yang lain ketika anak-anak ada di rumah. Artinya nanti anak-anak bisa mempelajari dulu materinya. Di sekolah kita tinggal mengadakan tanya jawab, kemudian kita tinggal menjelaskan poin-poin yang anak-anak tidak dipahami, supaya pertemuan secara tatap mukanya itu menjadi lebih intensif. Kalau kita hanya mengadakan tatap muka, tapi masih memberikan materi, kemudian masih menjelaskan dari A sampai Z, nanti latihannya anak-anak menjadi kurang. Sebenarnya kalau matematika itu memang anak-anak harus banyak latihan. Jadi teori itu menjadi sangat tidak berguna jika anak-anak tidak dibarengi dengan latihan. Seperti itu, Ibu. Nanti insya Allah kita akan menggunakan dua kombinasi ini. Jadi daringnya itu kita sampaikan materinya, anak-anak nanti bisa, misalkan besok kita ada tatap muka di sekolah hari Selasa, maka Senin sore kita akan share materinya melalui media WA atau media Google Sites. Anak akan mempelajarinya dulu Senin malam. Ketika Senin sore atau Senin malam, ketika di sekolah Selasanya, anak-anak sudah punya bekal materi yang akan dipelajari pada hari ini, sehingga kelasnya itu bisa lebih komunikatif. Kita bisa banyak diskusi dan banyak tanya jawab. Seperti kita akan mana yang bagiannya belum dipahami, mana bagian sudah dipahami, mana yang harus dijelaskan ulang. Jadi biar materinya tidak banyak-banyak dijelaskan di sekolah, tapi tatap mukanya kita gunakan sepenuhnya nanti untuk latihan soal. Seperti itu, Ibu. Ada dari Bapak Uji Sarif, ada notulen rapatnya. Terima kasih Bapak. Nanti notulen rapat juga akan kita share ke grup kelas. Terima kasih atas bantunya Bapak. Monggo, mungkin ada pertanyaan lain. Bisa melalui chat atau bisa ditanyakan secara langsung Bapak Ibu. Monggo. Serah aku wis, pas besar dua. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Cuman pesan dari sekolah, karena memang pembelajaran masih secara daring Bapak Ibu ya. Jadi memang kita harus sama-sama memaklumi, memang jika tidak efektif,
Jadi daring itu memang susah sekali kita untuk bisa melakukan secara efektif transfer penulisnya ke anak-anak dibandingkan dengan tatap muka. Yang biasa tatap muka saja itu anak-anak masih banyak yang tidak paham, apalagi sekarang dengan daring, yaitu tambah tidak paham juga. Jadi yang tidak paham itu biasanya akan sulit terdeteksi. Karena mohon maaf Bapak Ibu, jadi sekarang kan anak sudah pegang HP. Insya Allah semua kalau anak-anak berbuat tidak jujur, itu semua jawaban itu sudah tersedia di handphonenya anak-anak. Anak-anak tinggal searching di Google. Misalkan matematika, kita beri satu soal, itu anak tinggal searching Google aja sudah ketemu jawabannya. Cuman dalam pembelajaran daring ini bukan itu yang kita inginkan, tapi anak-anak bisa memahami materi walaupun hanya 50%, 60% tidak masalah. Yang penting paling tidak ada materi yang hari ini bisa dipahami oleh siswa. Saya itu lebih suka anak-anak dapat nilai 70, 80, tapi benar-benar mencerminkan kemampuan mereka yang asli. Daripada nanti nilainya 90, 100, cuman semuanya hasil dari searching di Google. Nanti kalau ada pertanyaan yang sama itu keluar, saya yakin yang biasa searching di Google, dengan tatap muka tidak bisa mengerjakan. Jadi kita harus, Bapak Ibu dan sekolah harus sama-sama membangun komitmen untuk mengawal ini, karakter jujurnya anak-anak. Ada pertanyaan dari Ayah Nadifa 6C. Assalamualaikum Pak Edo, ini ada dari Ayah Nadifa 6C. Kapan ya untuk pembelajaran tatap muka? Karena kami masa prihatin dengan kondisi sekarang. Terima kasih. Wassalam. Pembelajaran tatap muka kalau sekolah, Bapak, itu menginginkan dari bulan-bulan Agustus. Cuma memang kebijakan dari kementerian, kebijakan dari dinas kabupaten, memang melarang sekolah untuk melaksanakan jam tatap muka di sekolah, sehingga memang kita harus sama-sama bersabar. Mudah-mudahan Januari sesuai prediksi, sesuai janji dari Kemendikbud itu bisa diadakan tatap muka walaupun nanti secara bergantian. Paling tidak anak-anak bisa tatap muka. Sampai jumpa Bapak Ibu. Monggo ada. Monggo, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo, kalau ada pertanyaan lagi. Ya ada Bapak Ibu ya? Kalau tidak ada, itu sosial dari saya. Nanti mungkin hal-hal yang tidak jelas bisa ditanyakan melalui WA waktu ke saya atau ke wali kelasnya. Nanti kita akan membangun komitmen bersama-sama untuk benar-benar menyiapkan siswa-siswi kelas 6 tahun ini menjadi angkatan yang lebih baik daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit saja Bapak Ibu, jadi angkatan pertama itu angkatan pertama itu masih UN ya. Nilai UN kita itu rata-ratanya 7,8 rata-rata sekolah ya. Dan kita berada di peringkat ke 11 kabupaten. Di kecamatan kita masuk 3 besar. Angkatan kedua itu rata-ratanya sudah 8,4. Kita di kecamatan itu masuk 3 besar. Kemudian angkatan ketiga kemarin itu naik lagi rata-ratanya 8,9. Jadi kita di kecamatan itu nomor 1. Kemudian secara individu juga kita nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 di kecamatan. Mudah-mudahan tahun ini bisa paling tidak menyamai prestasi angkatan sebelumnya.
harapan kita malah lebih meningkat ya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya secara virtual melalui Zoom Meet. Mudah-mudahan nanti Allah yang membalas semuanya. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada Zoom hari ini. Demikian tadi Sama-sama. dari Bapak Suhendro Purwanto. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa langsung lewat WA ke wali kelas masing-masing. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.